Nah, dia juga punya usaha kos-kosan, yang mana usaha kos-kosannya ternyata isinya adalah para tokoh-tokoh setelahnya gitu. Ada Semaun dari ideologi komunis misalnya kan, ada Soekarno gitu kan, ada belakangan ada Kartosuwiryo kalau nggak salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobras, ngobrol bareng sejarah dari komunitas Jejak Islam untuk Bangsa. Kali ini kita akan berbincang kembali bersama Mas Begi Rizkiansyah, pegiat CIB. Nah, Mas Begi, ini sesi kali ini kita mau ngebahas salah satu tokoh besar yang dimiliki Indonesia nih, dan mungkin udah cukup terkenal juga nih namanya, bahkan sampai difilmkan. Itu adalah Haji Umar Said Cokro Aminoto. Mungkin teman-teman ada juga yang sudah tahu soal Cokro Aminoto atau mungkin pernah nonton filmnya gitu kan. Nah, di sini iya. Nah, di sini kita ingin berbincang lebih dalam lagi nih untuk mengenal siapa itu Cokro Aminoto. Nah, kalau ditanya sebenarnya siapa sih Cokro Aminoto itu? Cokro Aminoto Raja Jawa tanpa mahkota gitu. Jadi bukan Raja Jawa yang kemarin ya, bukan. Ini Raja Jawa yang tanpa mahkota, yang nggak haus kekuasaan. Betul. Gitu. Jadi dia memang kalau Tempo bilang kan dia guru para pendiri bangsa gitu. Jadi dia tuh semacam pelopor mungkin perlawanan ya terhadap kolonialisme gitu ya, kebangkitan lah ya. Makanya kalau dibilang kebangkitan nasional, saya lebih sepakat Syarikat Islam, bukan Budi Utomo. Dia pemimpin Syarikat Islam gitu. Kenapa dia menjadi penting? Satu, pemikirannya. Yang kedua, kontribusinya. Dari sisi kontribusi mungkin. Pertama, dia menyatukan masyarakat kita yang waktu itu kehilangan rasa kepercayaan diri sebagai satu manusia utuh untuk berdiri sejajar dengan orang-orang Belanda gitu. Jadi dari situ kan lewat Syarikat Islam dia mengikat seluruh lapisan tuh kan, mulai dari petani, priai, bahkan mungkin semacam jurnalis gitu ya, pedagang, semua dalam Syarikat Islam. Yang membuat dia punya kelebihan adalah dia mampu menggugah mereka lewat pidato-pidatonya. Itu katanya kan puluhan ribu orang bisa duduk diam nonton dia pidato kan, sambil duduk atau jongkok gitu kan. Sementara dia tanpa mikrofon dengan suara baritonnya itu bisa menyihir orang untuk dengerin pidato dia gitu ya. Tapi saya lebih tertarik kepada pemikirannya sebetulnya yang kita bahas gitu. Pemikiran dia sangat relevan hingga saat ini, di mana tentang keadilan sosial sebetulnya gitu. Tapi sebelum kita ke pemikirannya, saya pengen tahu dulu nih latar belakang Cokro Aminoto itu sebenarnya apa? Dia ini apa santri, apa pedagang, apa priai gitu Kalau kan? dari sisi keturunan memang ada keturunan santrinya, tapi dia sendiri bukan santri yang mondok segala macam, sehingga dia dikatakan tidak bisa berbahasa Arab secara fasih gitu ya. Jadi nggak bisa bahasa Arab lah, katakanlah seperti itu. Dia lebih banyak mengecap pendidikan Belanda di Austria kalau nggak salah. Kemudian dia sempat menjadi bekerja ya biasa lah, mungkin juru tulis atau apa, saya lupa. Terus kemudian yang mengubah karir dia ketika dia mulai terjun dalam dunia pergerakan, tadi saya bilang Syarikat Islam di situ. Awalnya kan dia diajak oleh Haji Saman Hudi, kemudian di Syarikat Islam banyak menulis, banyak pidato. Nah, itulah mungkin yang membuat dia langsung meroket gitu namanya ya, dan semakin dikenal kan. Kalau nggak salah dari berapa ribu orang anggota Syarikat Islam di tahun 1912-an, hanya dalam waktu kurang 8 tahun itu udah sampai jutaan angkanya gitu. Itu kan luar biasa banget. Kalau dia bisa tadi masuk ke Austria ya, sekolah barat, berarti Cokro Aminoto ini sebenarnya keturunan priai juga. Betul, ada keturunan priai. Dia memang beruntung ya dari sisi itu. Tapi sebetulnya juga bukan yang tinggi-tinggi amat gitu ya. Bukan misalnya kepala jaksa atau apa, bukan gitu. Dan dia pun segera shifting kan. Dia keluar dari pekerjaannya jadi orang pergerakan pure gitu. Nah, dia juga punya usaha kos-kosan, yang mana usaha kos-kosannya ternyata isinya adalah para tokoh-tokoh setelahnya gitu. Ada Semaun dari ideologi komunis misalnya kan, ada Soekarno gitu kan, ada belakangan ada Kartosuwiryo kalau nggak salah ya, yang ikut membantu apa namanya, Cokro Aminoto gitu. Jadi memang menarik sekali gitu. Ternyata orang-orang di belakang dia ini banyak yang mengidolakan dia, meniru dia. Kan dibilang Soekarno itu diam-diam ngikutin cara pidato Cokro Aminoto, suka ngeliatin gitu kan. Terus diam-diam di kamar kosnya Soekarno waktu di Surabaya itu kan dia berlatih pidato, ngikutin caranya Cokro gitu misalnya kayak gitu. Mungkin karena itu sebabnya dia dijuluki Bapak Pendiri Bangsa. Betul, sama Tempo, karena dia menaungi beberapa macam ideologi, tokoh-tokoh yang berbagai ideologi gitu ya. Ada misalnya Kartosuwiryo yang Islamis lah misalnya, katakanlah gitu. Ada Semaun komunis, kemudian ada, saya nggak tahu, Darsono kalau nggak salah ya juga. Kemudian ada Soekarno yang nasionalis gitu. Jadi itu menarik sih sebetulnya. Dia pengen menjadi jembatan berbagai ideologi sebetulnya pada masa itu. Dia kan
tadi dikatakan dia menjembatani atau bahkan murid-muridnya itu dari berbagai macam latar belakang ideologi. Tapi kalau Cokroaminoto sendiri, pemikiran atau ideologi yang dia percaya itu sebenarnya apa? Ya jelas Islam sangat berpengaruh pada ideologi dia, termasuk dalam pandangan-pandangan politiknya ya, pandangan tentang ekonomi, bahkan misalnya kritik dia terhadap kapitalisme itu dari Islam gitu. Yang misalnya dia bilang Islam itu dari benih-benihnya udah anti kapitalis gitu. Itu menarik ya. Maksudnya di zaman itu dia sudah menunjukkan bahwa Islam ini juga anti kapitalis. Memang pada saat itu pemikiran dia juga untuk mengimbangi pemikiran komunis yang sedang berkembang di syarikat Islam. Makanya dia nulis buku Islam dan Sosialisme kan. Itu kan banyak di buku itu kurang lebih dia pengen nunjukin bahwa Islam ini juga anti kapitalis, tapi Islam ini bukan seperti komunis gitu. Kira-kira gitu. Makanya dia bikin perbedaan. Islam ini juga nggak kayak komunis, kita ini percaya Tuhan gitu. Kayak gitu. Kira-kira seperti itulah. Terus apalagi kira-kira aspek pemikiran Cokroaminoto yang menarik untuk yang dikaji? menarik saya rasa pada titik awalnya, kalau kita tahu kan syarikat Islam ini tidak langsung konfrontatif ya, tidak langsung frontal menolak pemerintah kolonial. Karena dia sadar pada saat itu masyarakat kita ini udah hancur kepercayaan dirinya, merasa rendah diri di hadapan para tuan-tuannya mungkin gitu. Sehingga dia membangkitkan rasa percaya diri itu. Dia membangkitkan menggugah lah kesadaran masyarakat. Itu yang paling penting kan, mulai dari masyarakat tuh kalau jalan depan pria jongkok-jongkok. Nah, dia tuh nggak mau kayak gitu. Nggak perlu kalian seperti itu katanya kan. Walaupun dia pakai belangkon gitu ya, tapi dia tidak ingin orang kita tuh merasa rendah diri gitu. Makanya dia bilang kan tidak layak Hindia Belanda itu diperintah oleh Holland, maksudnya Belanda gitu, dan sebagai tuan tanah yang menguasai tanah-tanahnya. Hindia Belanda dianggap jangan lagi sebagai sapi perahan, kata dia, yang hanya diberi makan demi susunya, dan tempat di mana orang-orang hanya berdatangan untuk memperoleh keuntungan gitu. Jadi kan dibilang, ini tanah air lo nih, jangan punya tanahnya para para tuan tanah gitu, kira-kira kayak gitu. Berarti bisa dikatakan nih Cokroaminoto ini jadi sosok yang bisa dikatakan mungkin sangat diidolakan kali ya pada masa itu oleh rakyat-rakyat pribumi. Iya kan, diceritakan sama Haji Agus Salim gimana ketika mereka ada rapat-rapat akbar gitu ya, orang-orang tuh bergerombol datang untuk nyium tangannya dan segala macam sampai di satu gedungnya udah sesak dan mereka akhirnya kabur keluar gitu karena udah nggak muat lagi. Ada rebutan pengen mencium tangan Cokroaminoto ya? Iya, karena ya itu tadi ya, mungkin dia juga dianggap sebagai ratu adil gitu kan. Wah ini yang masyarakat kita dijawab gitu ya. Iya, penyelamat, juru adil, Mesias atau apapun lah. Ini kan yang dikritik yang diingatkan sama Haji Agus Salim, partnernya waktu itu, bahwa masyarakat jangan sampai mengkultuskan dia gitu. Makanya kita lihat Cokro juga sadar akan hal itu gitu loh. Dia juga hidupnya sederhana. Misalnya kalau kata Natsir kan, kalau dia pergi kemana-mana dia bawa kasur lipat, kasur tidurnya sendirilah gitu ya, untuk bisa tidur di mana aja gitu. Tapi saya pengen ingat juga bahwa masyarakat kita memang pada saat itu begitu, sangat menghamba pada satu kultus, pada orang. Kalau nggak sama Belanda ya sama tokohnya gitu. Makanya kan dia yang saya bilang tadi menggugah kesadaran. Sempat dia menasehati semacam dokter-dokter pribumi, dokter Jawa waktu itu ya, ketika pemerintah nggak mau menganggap kalian, maka dia bilang, kalau kalian nggak dianggap, ya udah kalian keluar aja dari status dokter itu, biarin kalian jadi dukun-dukun rakyat, ibaratnya gitu kan. Yang lebih dianggap sama masyarakat gitu, jangan mau statusnya dianggap lebih rendah gitu, kira-kira seperti itu. Terus apalagi kira-kira peranan Cokroaminoto yang mungkin perlu kita gali? Iya, yang paling penting kedua adalah selain menggugah kesadaran bahwa kita ini masyarakat yang setara, egaliter gitu ya. Kemudian yaitu penolakan terhadap kapitalisme. Karena ini kan berbarengan nih, kolonialisme dan kapitalisme ini kan bergandengan di Belanda, sama di Hindia Belanda waktu itu, pemerintah kolonial Belanda memang kapitalis juga gitu. Gimana waktu itu kan settingnya pada latar belakangnya pada masa itu kan banyak perkebunan, tuan-tuan tanah, kemudian masyarakat pribumi kerja di perkebunan, di pabrik-pabrik gitu kan. Kemudian ini ada semacam eksploitasi, penghisapan gitu ya masyarakat kita, sehingga Cokro melihat waktu itu masyarakat kita ini seperti kaum buruh yang hidupnya hanya sekedar untuk makan gitu. Tapi kata dia kurang sekali derajat meninggikan derajat kemanusiaannya. Jadi hidup cuma untuk makan aja gitu, sekedar bertahan hidup. Nah, ini yang dia tolak, makanya dia bilang kan, kita jangan terburu-buru bicara tentang bentuk negara segala macam, karena menurut Cokro percuma kalau negara itu mau bentuknya istilah dia republik atau jumhuriyah, kata dia gitu kan, kemudian atau monarki dengan parlemen gitu. Tapi pada umumnya, kata dia, kalau bentuknya negara apapun tapi ada dua golongan di negara itu, ada kelas yang penindas dan tertindas, itu sama aja sebenarnya
sistem yang melindungi kepentingan kaum kaya untuk menindas kaum miskin lewat hukum-hukum yang dibikin oleh para elit-elitnya gitu. Itu menarik banget kan, ini udah ngomongin oligarki nih. Di zaman itu bayangkan ya, dia membuat kesadaran udah nggak usah repot-repot ngomongin bentuk negaranya apa, kalian sadar dulu jangan sampai negaranya hanya menjadi alat kaum kaya, orang-orang borjuis pada saat itu untuk memanfaatkan siapapun elit yang berkuasa agar membentuk hukum-hukum demi kepentingan orang-orang kaya ini gitu, para kapitalis ini gitu. Itu menarik sekali menurut saya, makanya dia menekankan bagaimana sisi egaliternya Islam, kemudian sisi keadilan sosial Islam. Ya, dia pakai istilah sosialisme Islam lah. Tapi kan itu istilah yang kita bisa kita pahami bahwa pada masa itu Zeitgeist-nya emang semangat zamannya memang soal sosialisme ya, gitu loh. Iya. Seperti itu sih. Dan itu apa yang diungkapkan oleh Cokroaminoto sepertinya ya mirip-mirip juga ya bagaimana yang dipropagandakan orang-orang PKI. Betul. Anti imperialisme, kapitalisme gitu. Betul. Makanya dia kan membuat perbedaan kan. Islam itu memang anti kapitalisme, dia menolak riba misalnya. Dia jangan memakan keuntungan yang tidak seharusnya gitu. Islam juga mewajibkan zakat sehingga terjadi distribusi kekayaan, kira-kira kan kayak gitu. Tapi kan di saat yang sama dia juga menolak sisi lain dari sosialisme Barat gitu ya. Dia bilang kan Islam itu tidak sama dengan komunisme. Dia bilang Islam tidak menganjurkan perang kelas dan diktatur proletarisme gitu dia bilang. Berarti kemudian dia mengkritik komunisme juga ya? Oh jelas, dia mengkritik Marx. Kita itu Islam dari Tuhan, oleh Tuhan, kepada Tuhan, kalau nggak salah gitu ya katanya. Bukan dari benda, oleh benda, kepada benda gitu. Itu kan mengkritik Marx dalam pemikiran materialismenya gitu. Kemudian dia juga Islam itu tidak merusak, tidak menghancurkan tatanan kelas segala macam, tapi saya pikir kata kuncinya bukan menghilangkan kelas, tapi menjembatani kelas gitu. Mungkin itu ya. Jadi kan kalau komunis itu kan menghilangkan perbedaan kelas gitu. Jadi masyarakat tanpa kelas. Kalau Islam enggak, dia menjembatani mana yang kaya, mana yang miskin, dijembatani gitu. Dan mendorong mendorong kedermawanan, melarang menumpuk kekayaan kayak gitu. Itu jelas banget sih di buku Islam dan Sosialismenya yang saya rasa teman-teman perlu baca ya. Dan berarti pemikiran Cokroaminoto ini menjadi dasar dan rujukan dari organisasi Sarekat Islam juga ya, Mas? Iya, pasti mempengaruhi ya. Artinya Sarekat Islam memang basically dia menekankan pada keadilan sosial, makanya nggak heran ketika pada saat itu baik Haji Agus Salim maupun Cokro mereka banyak melakukan pembelaan terhadap buruh-buruh, terutama misalnya penali sanksi atau sanksi fisik, hukuman badan kepada buruh-buruh di perkebunan terutama di Sumatera. Nah itu mereka banyak mengadvokasi soal itu gitu. Jadi belum lagi soal petani atau buruh-buruh di pabrik gula misalnya, mereka banyak terjun bahkan membentuk semacam organisasi buruh gitu dari Sarekat Islam. Oke, terima kasih Mas Begi. Ini perbincangan yang menarik soal Cokroaminoto. Memang Cokro ini salah satu tokoh besar ya, dan pemikirannya pun ya cukup banyak juga bidang sosial, ekonomi, agama, bahkan soal kebangsaan gitu kan. Dan mungkin itu saja untuk sesi kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Kita berjumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.